Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Al-mukarramun yang saya hormati para guru sekalian, Ustaz Ahen, Ustaz Imam Abi Syauqi, Ustaz Saiful, juga Ustaz-Ustaz yang mungkin di kesempatan malam ini nggak bisa hadir. Mudah-mudahan seluruh guru kita sehat semuanya. Amin. Dan seluruh jamaah yang hadir, yang saya hormati juga para sepuh, ada Pak Wasik, Ustaz Basir, dan tak lupa Sohabil baik keluarga almarhum Bapak Nimin, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya Allah. Amin. Dan juga almarhum Bapak Nimin bin Minan, mudah-mudahan Allah ampun segala dosanya. Amin. Diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kubunya Allah min riyadil jinan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan di pertemuan lalu. Kata Nabi, salah satu la yahluhumul faza'ul akbar wa la yanaluhumul hisab hum ala kathibi minal misk hatta yufragha min hisabil khalaiq. Ada 3 golongan yang mereka tidak akan mengalami masa di mana setiap orang takut dengan masa itu. Kita tahu hadirnya rahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa bicara akhir hidup itu Masya Allah dahsyatnya bukan main. Sampai-sampai orang tua lupa kepada anak apalagi karena belum kiamat aja anak juga udah pada lupa, apalagi kiamat. Masing-masing orang cari perlindungan. Ada yang berlari ke atas gunung, berlari ke dalam gua, bahkan tidak sedikit orang yang membuat bunker untuk seolah ada tempat yang aman untuknya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik masih banyak. Mulailah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tadi. Ternyata bahan untuk membuat keselamatan itu ada pada amal kita. Nabi beberapa kali sebutkan ada 7 golongan, bahkan la yauma la dhilla illa dhilluh, hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ya. Nah, 3 orang yang tidak akan mengalami saat-saat yang berat itu, jangankan kiamatnya hadir, tanda-tanda menjelang kiamat aja udah dahsyat. Apa sih tanda-tandanya? Di antaranya misalnya bahla makin banyak bencana. Sebegitu bencana yang datang belum kiamat hadir, itu kita Masya Allah rasa takutnya udah luar biasa. Lah kalau bicara kiamat, air di lautan seluruhnya tumpah ke daratan. Satu makhluk dengan makhluk lainnya yang beruang itu bertabrakan.
Yang kita kenal misalnya 8 planet ya, dulu 9, sekarang katanya udah kurang. Satu udah dijual apa? Allah alam. Dijual. Nah, ini hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu satu sama lain saling berbenturan. Itu kiamatnya, Masya Allah. Jangan kiamat kubro, kiamat subro aja dahsyatnya luar biasa. Apa kiamat subro? Niat kantong mures. Ya, rekening kering. Itu dari kiamat subro, hadirin. Masya Allah. Enggak kelihatan tergoncang, tapi rasanya bergoncang. Kan enggak kelihatan tergoncang, Pak. Iya, masih ngopi kelihatannya pun kepalanya itu. Masya Allah. Hadirin ini kayaknya ngalamin semua hari ini. Pas. Ya, itu ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian layana lohumul hisab. 3 golongan ini nggak pernah dia dihisab, nggak dihitung-hitung. Bapak paling ribet itu hisab, hadir dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Orang dalam proses hisab itu sedikitnya 2 tahun satu orang. Rasa 2 tahun itu 200 tahun, 2000 tahun. Saking lamanya tuh dihitung. Jangan dipikir nikmat itu nggak dihitung, sama dihitung. Ketika Allah kasih ujian pun dihitung kesabarannya sejauh mana. Saat Allah kasih nikmat pun dihitung, rasa syukurnya sebanyak apa. Apa namanya? Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil nar. Pada hari itu, anin na'in, dari tiap-tiap nikmat yang Allah kasih itu dipertanyakan di hadapan Allah. Berangkat dari rambut, jangan dipikir rambut juga biasa saja. Ada pertanggungjawabannya, ada rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang punya uban itu malaikat segan. Kenapa? Orang makin banyak ubannya, lagunya makin dikit. Ya benar. Ya, ada rahmat. Kecuali tua-tua lagi ya. Kan sudah banget. Lagi udah putih. Belum kayak bukan. Maka rambut kita di masa lalu itu ya, yang hari ini kata Allah masih kasih rambut kita, ini kan dipergunakan untuk apa? Apa mahkota yang dikasih oleh Allah itu hanya sekedar untuk menarik simpati hati seseorang? Atau rambut itu ya, rambut itu dijadikan sebagai maksiat dan sebagainya. Dari sekian banyak rambut yang Allah kasih, bahkan itu bisa jadi saksi pernah dilakukan kebaikan atau tidak. Telinga yang Allah kasih lebih banyak diperdengarkan untuk apa? Itu seluruh panca indera itu pun akan dipertanyakan oleh Allah. Itu yang sifatnya internal, hadir dalam diri. Belum yang eksternal. Ketika masuk makanan ke dalam bibir kita, ketika masuk segala hal itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit-dikitnya saya sampaikan, sedikit-dikitnya orang punya persoalan dalam kehidupan itu rasanya seperti 2000 tahun. Ya bahasanya ini orang banyak amaliyah perbuatan baiknya, itu masih 2000 tahun. Bagaimana orang yang maksiatnya sengengkean? Bagaimana orang yang berbuat dosanya berkelanjutan? Kan ada orang berbuat dosa berkelanjutan tuh. Nyambung berseri. Berseri. Mana orang yang berbuat dosa berkelanjutan? Dianya berbuat dosa, anaknya ngikut.
Anak yang ikut, cucunya ngikut. Masya Allah. Dosa warisan. Nah, Dosa warisan. kata anaknya, ngapa lu main judi? Dulu bapak gue begini. Ya. Ya. Cucunya, ngapa begini? Engkong gue dulu begini. Sedih banget ya. Cicitnya dulu gue begini. Aduh rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu terus ada. Maka Masya Allah, pertanggungjawaban hisab itu hitungannya kan nggak kayak kita. Kalau kita kan suka salah gitu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hisabnya, dalam hitungannya tidak mungkin salah. Ya, termasuk urusan hati kan kita nggak tahu, Allah tahu. Ya, kita kan ngaji kadang-kadang ceramah lama kan suka ngomong juga tuh. Aduh, malah. Coba lihat jam segini kali ya, gitu. Masih terawih ya. Dan subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang yang lebih kita begini, ada juga jamaah kadang-kadang katanya, ya ini mau udah pernah dibahas gitu. Ada juga yang gitu. Iya, kita juga sebenarnya punya alasan Ustaz Imam. Ya Ustaz Rizal, ya, bahasanya itu lagi misalnya. Nah, habis amplopnya itu segitu lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dia. Jadi ini mereka nggak dapat daripada hisab. Hum ala kathibi minal misk. Mereka itu ditempatkan di bukit kasturi. Sampai kapan? Sampai selesai semua orang dihisab, baru dia dimasukkan ke dalam surganya Allah bighairi hisab. Dua sebelumnya saya pernah sebutkan. Yang pertama, orang yang rajin baca Quran, kemudian dia mengimami sholat, hum rawun, yang diimamin yang senang, yang diimaminya senang. Yang kedua, orang yang ahsana ma bainahu wa baina maulahu, orang yang mampu berbuat baik pada orang yang sepadan dengannya, yang lebih kecil daripadanya, dan mampu juga berbuat baik pada orang yang lebih tinggi pangkat. Yang ketiga, wada'in yad'una ila salawati bidgha'an wajillah, orang yang ngajak untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berdakwah urusan sholat itu bukan persoalan mudah. Jangan orang lain, anak kita sendiri pun kadang ribet. Anak kita, maka diajarkan terus menerus. Ya, bagaimana cara seseorang supaya sholatnya itu makin hari makin baik. Termasuk hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ngajak orang untuk sholat itu bukan sekedar ketika Allahu Akbar adzan masuk ayo sembahyang, bukan sekedar itu. Kita ngajak orang untuk ngaji, memperbaiki sholatnya, itu bagian wada'in yad'una ila sholat. Orang yang ngajak orang lain untuk melaksanakan sholat. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya kalau ukuran timbang sholat sebagian besar kita mungkin rada gampang. Cuma persoalannya lebih besar lagi adalah ketika sholat yang kita lakukan itu udah bukan bener lah, rada mendingan belum kan itu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ngajak ngaji orang itu bagian dari cara kita untuk ngajak orang melaksanakan sholat. Ngingetin orang ngaji itu bagian dari cara kita supaya nggak dihisab. Ngingetin orang ngaji itu subhanahu wa ta'ala bagian dari cara kita untuk ditempatkan nanti di katibin miskin, di bukit, di atas bukit apa namanya, kasturi. Makanya penting untuk disampaikan. Ya kan sebagian kita juga bicara sholat mah ya urusan itu betul urusan Allah. Tapi ada tahap-tahap di mana Allah itu bisa terima sholat yang kita lakukan secara syariah.
Nggak ada orang yang belajar untuk bisa sholatnya lebih baik, entah bacaannya, entah gerakannya. Bahkan kalau bicara sholat itu ada sanadnya sebetulnya. Hadirin. Jadi sholat kita itu ada sanadnya bahkan. Kenapa sholat kita bisa begini? Ini saya diajarkan oleh Kiai Anu. Kiai Anu belajar dari Kiai Anu, Kiai Anu, Kiai Anu. Itu terus sampai ke Rasulullah SAW. Nah, kita kan belum totalitas pernah punya sanad sholat tadi belum tentu kita ada. Sanad Quran ya belum tentu, sanad sholatnya belum. Bahkan ada sebagian ulama yang masya Allah mereka ngaji at-tahiyat yang sudah bisa dia. At-tahiyatul mubarakat itu hanya ngaji cuma itu pada satu guru sampai benar. Tahiyat mereka bersama. Ada orang yang alhamdulillah al-fatihahnya doang dia ngaji, maka al-fatihahnya bersama. Ada jamaah kita masih ngaji al-fatihah, masya Allah luar biasa. Ya. Kalau ngaji ke saya al-fatihah kadang-kadang ya saya biarin supaya besok dia ngaji lagi. Kalau hari itu saya salah-salahin terus ya besok dia nggak datang-datang lagi. Apa gua ngaji begitu? Ada. Ya. Ngaji surah, kemudian bacaan subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim wa bihamdi. Itu kan perlu dibenahi sebetulnya. Cara duduk sholatnya, kunutnya seperti apa, kemudian ya segala hal yang berkaitan dengan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa orang yang kepengen dia terhindar dari hisabnya Allah aja ingatkan. Ya kalau misalnya ngajak agak berat ngingetin aja. Pernah nggak kita sekali waktu gitu? Kan selama ini kan yang ngingetin cuma pengurus PPH ke grup. Ya, sekali-kali kan boleh kita ngingetin teman itu melalui WA kita ke beberapa teman kontak yang ada di handphone kita kan, ya Masya Allah. Ya, nggak usah sering, seminggu sekali aja. Ya, nggak perlu sering, nggak perlu tiap hari, cukup tiap Selasa aja ngingetin untuk ngaji malam Rebo, itu luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai ngajak betul-betul. Nah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala kita terhindar dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya dari Abis Hasan nahan pala puyengnya luar biasa. Dari tadi tapi udah agak mendingan minum jahe. Ya, minum jahe itu agak mendingan. Bukan puyeng pikiran, bukan. Masuk angin kayaknya. Masuk angin. Seperti apa Allah a'lam, tapi mudah-mudahan semuanya disehatin. Amin. Ya, yang sedikit ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah berikan keberkahan kepada kita. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan dari Ustadz yang lain. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.